Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ardi dari channel Solar Rakyat. Saya ingin bertanya, pernahkah kita berpikir kenapa cahaya matahari bisa menjadi listrik? Apakah ini keajaiban? Ini cahaya matahari dan ini listrik. Kita coba bedah apa saja yang ada di dalam cahaya, kemudian kita coba perhatikan apa itu listrik. Sekarang ada dua hal yang menjadi pembahasan. Pertama, cahaya matahari berasal dari matahari. Kedua, elektron yang mengalir dan disebut listrik. Yang ingin kita tahu adalah logika dari tanda hubung antara dua. Oke, kita bahas matahari terlebih dahulu. Matahari sebagai pusat tata surya punya ukuran 109 kali lipat dari diameter bumi. Jarak matahari dan bumi itu sekitar 149,6 juta kilometer. Matahari memberikan cahayanya ke bumi. Setelah sampai bumi, maka cahaya tersebut dapat diubah menjadi listrik. Nah, sekarang kita bahas dulu apa cahaya itu. Menurut informasi, pada abad ke-17 dan ke-18, sebagian dari ilmuwan fisika menganggap bahwa cahaya adalah partikel. Hingga pada akhirnya setelah diteliti dan analisa, maka disimpulkanlah cahaya itu adalah gelombang. Mereka lakukan uji coba dan secara perlahan-lahan bukti semakin kuat. Namun pada intinya cahaya adalah gelombang, dan seperti yang kita ketahui, gelombang punya cara yang sangat spesifik terhadap sesuatu. Saya ingin perkenalkan Huygens yang berasal dari Belanda. Dia hidup pada abad ke-17. Dia percaya bahwa cahaya itu bertindak sebagai gelombang, yang gelombang itu punya sifat menyebar. Sehingga untuk memprediksi posisi gelombang di masa depan, maka dapat dilakukan dengan menganalisa posisinya saat ini. Cukup banyak parameter yang digunakan untuk menganalisa gelombang. Dan tentu saja saya tidak jelaskan dalam video ini, namun untuk lebih detail teman-teman bisa belajar dari Huygens. Bingung ya? Tidak masalah, kita sudah coba mulai untuk bersama memahaminya. Untuk fenomena cahaya matahari, mungkin kita pernah tahu apa itu pelangi. Pelangi itu berasal dari satu sumber cahaya, yaitu matahari. Cahaya matahari yang sampai ke bumi jika dibiaskan akan membentuk cahaya yang banyak di dalamnya. Jadi cahaya itu apa? Kesimpulannya, cahaya adalah wujud energi yang bergerak dalam bentuk gelombang, karena tanpa energi, cahaya tidak akan bisa sampai pada satu titik. Cahaya itu punya frekuensi dan panjang gelombang. Kita bisa bayangkan saat berenang menggunakan pelampung di laut yang memiliki ombak. Saat ombak datang kepada kita, maka kita akan naik dan turun. Saat kita terangkat, naik itu berarti ada energi yang mengangkat, dan ketika energi turun, maka kita akan mengikutinya. Maka energinya adalah naik, dan jika gelombangnya turun, maka energinya turun. Sederhananya begitu. Namun cahaya itu bergerak dalam gelombang, medan listrik, dan medan magnet. Sehingga secara harafiah, cahaya itu sendiri terdiri dari rangkaian kedua medan tersebut dan saling terjalin. Itulah sebabnya sekarang kita sebut cahaya sebagai radiasi elektromagnetik. Sekali lagi, untuk perincian tentang hal ini cukup rumit, sehingga saya berusaha untuk menyampaikannya secara sederhana saja. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mata kita menangkap warna tertentu? Maksud saya, jika tidak ada cahaya yang terlihat oleh mata kita, belum tentu cahaya itu tidak ada. Cahaya itu tetaplah ada. Jika cahaya punya jarak gelombang sedikit lebih pendek dari yang bisa dilihat oleh mata kita, maka kemungkinan kita tidak dapat melihatnya. Contohnya ketika kita sedang melihat warna merah. Berarti saat itu gelombangnya adalah gelombang yang standar dapat dilihat oleh mata, dan warnanya juga sudah diberikan nama standar. Jika jarak gelombang tersebut sedikit lebih pendek, maka kemungkinan kita tidak melihatnya sebagai warna merah lagi, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini adalah gambar untuk memberitahukan jarak gelombang. Untuk gelombang terpendek disebut sinar gamma. Untuk gelombang yang memiliki gelombang yang paling panjang atau renggang adalah gelombang radio. Pada gambar ini, semoga kita bisa lebih memahaminya. Kita harus benar-benar ingat bahwa saat gelombang memendek, maka energinya semakin tinggi, dan berarti jika gelombang itu semakin renggang, maka energinya kecil. So, kita jangan sampai renggang ya, agar energi kita bisa tetap tinggi. Pernahkah kita mendengar bahwa alam semesta itu mengembang? Hal itu tertulis di dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 47, di mana Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa meluaskan." Hal ini telah dibuktikan oleh Edwin Hubble dengan menggunakan teleskop buatannya. Hubble meneliti bahwa pada satu objek luar angkasa mengalami perubahan warna dari waktu ke waktu. Saya infokan kembali, karena cahaya itu adalah bentuk dari energi, dan satu-satunya cara untuk melepaskan energinya adalah dengan cara memancarkannya. Uniknya adalah semua objek yang ingin memancarkan energinya bergantung dari suhunya.
Jika suatu objek yang suhunya lebih panas akan memancarkan cahayanya dengan energinya yang lebih tinggi. Berarti kalau energi itu tinggi, maka gelombang tentunya akan pendek dan rapat. Jika renggang, maka energinya sedikit. Pernahkah teman-teman memanaskan sebatang besi? Lihat apa yang terjadi jika suhu tertentu, warna besi yang sebenarnya adalah gelap menjadi warna merah, warna oranye lalu menjadi warna kuning. Hal ini akan berubah-ubah tergantung dari energinya. Begitulah cara ilmuwan meneliti jarak dari suatu bintang, terbuat dari apa suatu objek di luar angkasa, dan lain sebagainya. Sekarang kita ingin tahu hubungan dari sinar matahari dan listrik. Secara sederhana, listrik dapat dihasilkan dari sinar matahari dengan menggunakan solar PV modul. Solar PV modul sebagai pengubahnya terdiri dari berbagai sel yang disusun sedemikian rupa tergantung kepentingannya. Untuk sel sendiri biasanya ada dua jenis, yaitu polikristalin dan monokristalin. Sebelumnya saya ingin ceritakan informasi yang cukup menarik, yaitu sejarah dari solar PV modul ini. Kita tidak bisa lepas dari orang yang bernama John Barden. John Barden ini adalah satu-satunya orang yang di sepanjang sejarah yang memenangkan hadiah Nobel Fisika sebanyak 2 kali. Pertama adalah tahun 1956 dengan karyanya pada pengembangan transistor, di mana transistor ini membentuk dari semua komputasi modern. Dan kedua pada tahun 1972 dengan karyanya tentang superconductivity yang memungkinkan kita dapat mengangkut listrik dengan efisiensi yang hampir sempurna pada masa yang akan datang. Intinya dari karya beliau adalah semikonduktor. Nah, sekarang kita bahas logika cahaya matahari bisa menjadi listrik. Matahari memancarkan energinya di dalam cahayanya. Berarti di dalam cahaya matahari itu sudah tersimpan energi. Cahaya itu datang bersamaan juga dengan panasnya. Namun yang kita bahas sekarang adalah pada lingkup cahayanya. Kemudian ada modul surya yang terbuat dari silikon, dan juga material silikon ini memiliki elektron namun tidak seimbang, sehingga bisa lepas dan berpindah. Elektron itu akan berpindah setelah terpapar oleh cahaya matahari. Kenapa berpindah? Sebab elektron menerima energi dari cahaya matahari, sehingga tambahan energi itu membuat elektron melompat ke tempat lain atau mengisi ruang titik kosong di tempat lain. Jika ini terjadi pada banyak sel yang disusun menjadi solar PV modul, maka elektron yang bisa berpindah inilah yang akan menjadi elektron mengalir. Elektron mengalir disebut dengan listrik. Listriknya dinamakan dengan listrik arus searah atau DC atau direct current. Secara teori, pada listrik DC ada dua kutub, positif dan negatif. Sama seperti kutub yang dimiliki oleh baterai. Apakah listrik ini bisa kita gunakan langsung? Jawabannya bisa. Jika bebannya bisa dinyalakan dengan listrik DC, maka itu bisa. Jika bebannya hanya bisa dinyalakan dengan listrik arus bolak-balik atau listrik AC, maka diperlukan perangkat inverter di situ. Mungkin pembahasan ini akan masuk ke PV system. Mungkin perlu satu atau beberapa video nantinya untuk menjelaskan ini secara detail namun simple. Baiklah, cukup sekian penjabaran saya kali ini. Jika ada yang pusing, sebenarnya saya juga tidak jauh beda. Tapi dengan kita bisa selalu mencoba menganalisa konsepnya, maka akan semakin dimudahkan kita untuk memahaminya. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung saya dengan memberikan pertanyaan, like, komen, dan share. Kemudian yang lebih penting juga adalah subscribe channel Solar Rakyat. Saya Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.